Udah, Bu. Bu Ida mau jadi coach dulu apa mau jadi coach dulu, Bu? Nggak kedengeran. Udah, Bu. Nggak ada. Nggak ada suara. Bu Irma, Bu Idanya agak error device-nya, Bu. Kelempar Bu Idanya, Neng. Wah, ini tadi nggak ada suaranya. Oh, Lagi coba keluar dulu mau masuk lagi pakai HP kayaknya.
Cek. Cek, ada nggak? Nah, ada. Mau Aman, diketik apa tidak aman. Iya, pakai HP hujan. ya? Terus ini audionya juga udah ini nggak kedengaran kalau di laptop tuh. Aku tutup aja ya. 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 Siap. Mau langsung aja Bu Ida? Ya langsung aja kali ya. Nggak usah diketik dulu, jadi udah aja langsung. Mau diketik dulu. Pokoknya nama asal sesuai dengan alur tirta ini tadi temernya. Iya, sambil lihat Ya. itu ya. Nah, Bu sambil Ida lihat mau itu. jadi coach dulu apa mau coachi? Neng dulu lah. Hah? Bu Padilla dulu sok. Jadi apa? Jadi coachnya, aku jadi coachinya. Jadi coach. Aduh, cobain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fad. Baik, kita langsung mulai aja sesi coaching ini ya. Kita diskusi sama-sama mengenai apa ini Bu Ida mau membicarakan tentang apa tujuan dari pertemuan ini. Mungkin ada beberapa permasalahan dalam pembelajaran ya mengenai anak-anak yang kurang perhatian dalam kurang fokus di dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya gitu. Jadi anak Gitu. tersebut cenderung apa sih namanya pasif gitu ya, pendiam. Kalau anak-anak yang lain ceria gitu ya, seperti kemarin saya sedang diobservasi ya sama kepala sekolah saya. Saya kan menggunakan metode diskusi itu ya, yang teman-temannya itu begitu antusias mengikuti pembelajarannya, sementara dia sendiri, aduh, kasihan banget gitu ya, tidak mau apa namanya ikut bergabung gitu, berkolaborasi. Ini menurut Bu Fadila apa yang harus saya lakukan? Baik. Jadi tujuan kita untuk diskusi kali ini Bu Ida ingin menyelesaikan permasalahan yang dialami Bu Ida di kelas gitu ya Bu ya. Iya Bu, sepertinya seperti itu. Permasalahannya itu karena ada anak yang pasif, tidak ceria seperti teman-teman yang lain gitu ya Bu ya. Iya betul sekali. Anaknya ini emang sehari-harinya pendiam apa cuman di pembelajaran Bu Ida aja diamnya? Sepertinya memang anak ini pendiam karakternya ya. Karena kalau bicara pun susah begitu ya. Tetapi anehnya ya kan itu si orang tuanya tuh sering berkonsultasi dengan saya gitu. Bu, bagaimana ini kalau ini namanya Aleta ya, kisah nyata. Kalau di rumah ya ibu bagaimana anak ini suka berkomunikasi enggak? Kalau di rumah katanya biasa, katanya kata mamahnya gitu ya. Tapi ketika saya pun dengan guru-guru, kebetulan saya ini guru mapel ya Pak, ya Bu ya. Saya pun dengan guru-guru yang lain, ini kenapa sih Aleta ini kata saya sama sekali slow respon gitu ya. Slow respon dalam mengikuti pembelajaran, kemudian dalam bergaul dengan teman-temannya seperti itu. Bahkan kepala sekolah saya juga sampai ketika diobservasi itu, ini anak kenapa ya orang lain, anak-anak yang lain pada antusias gitu mengikuti forum diskusi, ini diem baik gitu. Nah begitu Bu Fad. Menurut Bu Fadila bagaimana itu Bu? Coba Ya ada jadi solusi? jadi Bu Ida udah ngobrol sama orang tuanya gitu ya? Iya, udah. Kalau sama orang tuanya mah dia biasa aja. Iya. Di rumah ngobrol Bu, Tapi ngobrol. Kalau di sekolah kalau di kelas sulit gitu. Iya, sama sulit temennya gimana Bu Ida? sama. Yang Bu Jadi Ida amati? cenderung menyendiri ya, cenderung Hmm, menyendiri gitu. Jadi apakah menurut ini? Iya. Bu Ida wali kelasnya apa bukan Bu Ida? Bukan, saya guru Oh, mapel. Jadi saya PAI ngeliling. ya? Saya PAI Bu Ida. mengelilingi kelas gitu, saya mengajar dari kelas 3 sampai kelas 6.
Jadi kebetulan anak ini kelas 6, kemudian kebetulan juga pindahan gitu ya. Jadi enggak lihat dari kecilnya. Kalau kita kan guru mapel ya, lihat dari Mmm, kecilnya misalkan dari kelas 1, oh anak ini karakternya gitu sudah bisa kita lihat gitu. Kalau ini kebetulan pindahan dari kelas 4, kelas 5, mmm, kelas 6 dan masih masih begitu gitu. dari awal pindah dia seperti itu? Iya, dari awal pindah seperti itu. Saya pun suka bingung mau ditanya ini anak kenapa gitu. Eh, Mengikuti pembelajarannya pun seperti enggak semangat, apa punya penyakit atau tidak, kata kata mamahnya mah biasa aja gitu. Tapi kenapa di sekolah tidak ada semangat seperti itu. Mhm. Jadi, kalau menurut Bu Ida sendiri kan kita tadi dari cerita Bu Ida anak ini pindahan gitu ya, Ya, betul. berarti kira-kira apa yang bisa disimpulkan Bu Ida dari permasalahan itu? Ya mungkin itu adalah kembali ke karakter anak itu sendiri mungkin ya. Karena kita pun menggalinya pun seperti si anak itu ini kenapa gitu kan. Terus di rumahnya bagaimana. Nah, yang menjadi kaca atau menjadi perbandingan mungkin itu kan ada adiknya ya. Nah, kalau adiknya itu Mmm, cenderung normal dan apa aktif gitu. Cenderung tidak terlalu pendiam, malah cenderung berbalik lah, berbanding 180 derajat dengan antara kakak sama si adik ini gitu. kalau Seperti adiknya kelas berapa Bu Ida? kalau adiknya itu kelas 3, dia kelas 6. Beda setahun. Oh, beda 3 Bedanya 3 tahun. tahun gitu. Jadi si anak itu, Aleta itu sudah di kelas Bu Ida dari di sekolah Bu Ida dari kelas 4 ya? Ya, kelas 4 SD, pindahan gitu. Tapi selama 2 tahun belum ada perubahan sikap? Belum gitu, makanya pas tadi kebetulan kan saya tadi observasi sama kepala sekolah ya. Mmm, Bu, ini mau observasi pembelajaran kata ibu kepala. Oke Bu, nah seperti tadi ini kenapa anak ini diam sekali, kebetulan ya duduknya si ibu kepala itu di belakang dia gitu kan, di dekat sama dia tapi really no respon gitu, selama mengikuti pembelajaran gitu. Tapi jadi dia bisa gitu ya, mmm, mengikuti pelajaran dia bisa, cuman karakternya itu eh diam aja gitu, pasif gitu, seperti nggak jadi ada Bu Ida punya punya pasif. harapan ya untuk anak ini gitu ya? Betul, harapan saya ingin dia berbaur gitu. Malah makan pun eh, nggak mau berbaur gitu. Kayak kayak nggak punya teman gitu. Jadi saya suka kasihan gitunya ngelihat dia teh. Padahal dia termasuk dalam lingkungan keluarga yang berada gitu ya, yang cukup lah gitu menurut saya. Jadi eh, apa penyebabnya itu kan melihat si anak itu juga kita jadi ikut sedih lah gitu ya. Ini bagaimana dia kalau bergaul gitu sama teman-temannya. Seperti itulah. Selama ini udah ada usaha apa aja Bu Ida untuk Sama menjadikan si anak ini lebih aktif gitu? terus udah dirangsang dia ikut les itu juga kan ya, les mengaji Mmm, dari bersama teman-teman yang membutuhkan itulah supaya lebih lancar mengajinya. Pertama itu kemudian saya suruh teman-temannya juga, ayo dong kalian bergabung gitulah, berteman sama si Aleta. Dan karena Aletanya diem, jadi anak-anak juga mungkin ya, ah bu ah apa gitu, nggak ada reaksi kalau berteman sama dia. Makanya saya jadi ya, anak seperti itu. Jadi ingat ke pendidikan inklusif ya bu ya. Harus mmm, semua anak harus apa ditangani, harus dilayani seperti itu. Begitu Bu Fad. Coba kalau menurut Bu yang Fadil. Bu Ya. Farida pikirkan, yang Bu Ida pikirkan, kira-kira ada tindakan apa lagi kira-kira yang bisa Ibu dan rekan-rekan guru lain lakukan untuk anak ini? Ya sepertinya harus apa ya namanya, menstimulus dia deh ya supaya, tapi karena karakternya itu enggak jarang bicara, pendiam gitu. Jadi kita pun
ketika mendekati, "Sudah makan?" Cuma ngangguk aja gini lah, Bu. "Sudah makan?" Gitu aja. Jadi bisa ngomong gak sih nih si Aleta ini, padahal bisa ngomong gitu. Tapi kayak nggak mau berinteraksi aja gitu sama teman-temannya gitu, sama apalagi sama gurunya gitu. Dan kita pun sudah pernah mengangkat ya masalah ini, masalah Aleta yang pendiam dan pasif ini di forum guru yang emang seperti itu gitu. Dari wali kelas kelas 4, kelas 5, kelas 6 pun kita sudah share gitu ya sama guru-guru yang lainnya. Cuman alhamdulillahnya dia itu tidak ketinggalan pelajaran gitu, cuman gitu aja gitu. Jadi bisa gitu. Hanya sikapnya aja gitu yang menurut kita, kalau anak seusia dia itu kan cara Sunda mah ciga-cigan gitu nya, keluar istirahat kaditu kadieu gitu kan. Kalau dia mah diem aja, diem, nggak jajan, nggak apa, karena bawa bekal dari rumah mungkin ya. Kalau anak-anak yang lainnya kan sudah marahin di luar lah, main apa gitu kan. Kalau dia mah hare-hare weh gitu. Begitu tah Ufad. Ini Jadi merupakan usaha usaha mah sudah dilakukan gitu ya oleh kita dan guru-guru aja. Tapi pas kemarin masih praktek mengajar itu masih tetap aja gitu. Tidak ada tidak ada perkembangan gitu. jadi usaha yang Bu Farida lakukan itu udah ngobrol dengan orang tua, ya udah membujuk teman-temannya supaya ngajakin Aleta bergabung, sudah diskusi juga dengan forum guru-guru, tapi belum ada kemajuan. Belum ada kemajuan tuh si anak itu. Di dalam sikap ya. Kalau di dalam kognitif dia bisa mengikuti lah gitu. Karena dalam diamnya itu, jadi ada ya anak seperti di dalam diamnya itu ya bisa gitu. Seperti itu. Bu Irma, izin kalau gini kan coach-nya nggak boleh ngasih saran apapun ya Bu ya? Betul, betul. Nggak Makanya boleh. pakai pertanyaan berbobot yang nanti Bu Ida bisa cari solusi sendiri. Pertanyaannya apa ya? Susah gimana ya? Yang bingung jadi coachnya kita. Apa dicoba aja nih? Kalau misalnya gini, Bu Irma pertanyaannya boleh nggak? Kalau Bu Ida udah coba ngobrol berdua belum sama anaknya gitu? Boleh pertanyaan kayak gitu? Boleh, kalau pertanyaan mah boleh. Boleh apa aja ya. Pertanyaannya apapun juga boleh, yang penting jangan ngasih statement. Oh, Jangan ngasih solusi jadi gitu, harus jangan ngasih solusi. harus berupa Solusinya harus pertanyaan muncul. gitu ya? Ya, solusinya munculnya dari coach. Makasih Bu Irma. Ya, sama-sama. Oh, ada Niron. Niron pertanyaan anak kayak naon gitu. Coba, kalau Bu Ida udah ngobrol berdua dengan anaknya belum Bu? Kalau itu mah udah Bu, udah ngobrol berdua sama orang tuanya, udah ya ngobrol gitu. Keadaan si anak ini bagaimana. Jadi yang jadi timpang itu kalau di rumah mah Bu biasa ngobrol gitu-gitu. Mungkin tapi berbeda sama yang adiknya itu. Kalau adiknya mah cerewet gitu kan. Kalau dia mungkin karakternya pendiam seperti itu. Nah, saat mengobrol dengan Aleta ini berdua, dia jawab pertanyaan Bu Ida nggak? Jawabnya gitu-gitu aja. Gimana Aleta? Aleta kenapa nggak mau nggak mau berteman, keluar juk, so game, keluar juk, main juk. Jangan di dalam kelas aja, saya gitu. Udah makan belum? Dan jawabannya apa coba? Ya, nggak atau jarang sekali ngomong. Apalagi kalau PAI itu kan banyak praktek ya Bu ya. Kalau PAI itu banyak praktek. Misalkan coba baca surat Al-Ikhlas misalkan gitu. Suaranya kecil banget, gak keluar gitu. Ya seperti itulah. Ada salah satu siswa di sekolah kami yang memang membutuhkan perhatian seperti itu dalam sikap dan karakter dia seperti itu. Tadi Bu Ida kan mengatakan ya kalau ada siswa yang membutuhkan perhatian lebih.
Nah, kira-kira perhatian lebih apa aja yang sudah dilakukan Bu Ida ke anak ini? Ya seperti memberikan, dia kan memang ini ya, memberikan pelatihan khusus belajar mengaji pun sudah pernah saya lakukan gitu kan, misalkan kan kalau ada anak-anak yang kurang membaca Quran nih ya, setelah sekolah itu ada waktu, kalau tidak salah 15 menit. Untuk tahun kemarin kebetulan kami berkolaborasi karena kan kita punya 2 guru PAI ya. Mhm. Ada pelatihan anak-anak yang misalkan belum bisa baca Al-Quran, 15 menit diberi pengayaan, bukan pengayaan tadi, diberi les, diberi tambahan sesudah keluar kelas seperti itu. Yang itu. Kemudian secara personal pun sudah sering itu anak saya ajak ngobrol, bahkan kalau belum dijemput pun kebetulan dia juga rumahnya agak jauh ya dari sekolah, teh harus naik, harus diantar jemput gitu pulang. Nggak ngomong. Kalau ditanya, kamu udah di telepon belum mamahnya? Gitu aja gideg gitu. Iya temen nih cicing-cicing teh budak teh cikakutnya. Nggak ngomong kayak adik, kalau adiknya mah ke kantor, Bu tolong teleponin mama katanya gitu kan, walaupun udah di share di grup deh mau dijemput silakan anak-anak gitu, tetep ya suka ada anak yang minta bantuan buat diteleponin buat pulang gitu, seperti itu Bu Fad. Iya, jadi pendekatannya terkait tadi, belajar ngaji gitu ya, terus nemenin dia dijemput. Kalau misalnya pendekatan personal seperti menanyakan hal apa yang anak itu suka gitu, Bu Ida pernah melakukan belum? Kalau itu kita belum, boro-boro menanyakan apa yang dia suka ketika ngomong dan belajar pun ya gitu. Jadi kalau belum ya, kalau ke sana mah, kamu sukanya apa? Atau kamu maunya atau gini, kalau maunya gimana Aleta, belajarnya, mau baca atau gimana? Nah, kalau gitu mah itu di pembelajaran suka ya dilakukan. Tapi kalau secara personal sukanya makan apa? Enggak, belum sampai ke situ gitu mungkin ya. Gak tahu tah ngefek apa enggak gitu. Kalau dikasih Bu Irma, pertanyaan. kalau saya ngomong gini, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan itu Bu Ida bisa mendekatkan diri dengan anaknya gitu juga nggak boleh ya Bu Irma? Nggak boleh, itu berarti ngasih solusi. Berarti Aduh. ini maaf saya lagi pilek Bu. Iya, Iya. sama Bu. Ini terus ngucur. Iya begitu. Gimana ya? Gimana ya Bu? Sebetulnya tinggal kerjasama aja sama koci. Kalau misalnya memang pertanyaan gitu menjorok, kocinya langsung tangkap, oh ini berarti saya harus ngasih solusi di sini gitu maksudnya. Bu Ida. Oh nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, karena kan ini sebetulnya menggali sejauh mana coach bisa menyelesaikan terstimulus atas pertanyaan-pertanyaan dari coach atas permasalahan yang dihadapi gitu, untuk memberikan solusi, untuk menemukan solusi maksudnya. Jadi kalau aku pikir mah ya, ini anak teh butuh psikolog anak atau gimana gitu terkait. Tapi kalau dalam pembelajarannya it's okay gitu ya, nggak apa-apa gitu. Cuman dalam sikap dan kepribadian dianya aja gitu suka bikin kita itu nggak nyaman gitu kan ya, kalau melihat anak-anak yang nggak seperti anak-anak lainnya yang ceria gitu kan ya, yang seperti kayak kayak ada beban gitu di rumahnya teh. Padahal ibu bapaknya teh perhatian baik gitu kan kelihatannya, tapi nggak tahu kalau di rumahnya. Tapi yang adiknya juga kelihatannya bahagia gitu. Malah saya punya, aduh kucing, punya ini apa sih namanya, fotonya teh lagi diem begitu. Sampai kepala sekolah kayak ini anak kenapa ya kayak gitu. Baik, jadi solusi yang tadi Bu Ida pikirkan kan harus mendatangkan psikolog gitu ya Bu ya? Kayaknya Karena ya, kita pengen ya.
Kalau Tapi gitu bisa sekolah nggak ya? kira-kira ada kesempatan untuk mendatangkan psikolog gitu nggak, Bu? Nah itu kan harus perlu apa? Perlu dibicarakan lagi bersama kepala sekolah, gitu kan? Kalau yang kita berkolaborasi dengan orang-orang luar gitu, orang-orang luar dari dinas kita gitu. Nah, seandainya sekolah nggak bisa mendatangkan psikolog gitu, kira-kira ada guru yang bisa berperan sebagai psikolog nggak melakukan pendekatannya di sekolah? Biasanya kalau di kita memang guru agama ya. Biasanya Guru memang saya agamanya yang itu Bu suka, Ida. biasanya saya yang suka eh, api-api berbeka-bekaan gitu ya. Karena dulu pun saya pernah di SMP itu ngajar BK juga gitu, pegang BK juga. Hmm, jadi Bu Biasanya Ida memang punya saya dan guru agama kompetensi yang untuk satu itu ya? lagi ya. Ya makanya saya ini anak membutuhkan psikolog gitu ya. Iya ucing. Ya udah Saya Bu Ida, kalau memang kalau kalau aku ngomong gitu Bu Ida udah aja, ya udah nanti ke depannya saya akan gitu. ya. langsung langsung ke itu, ke tanggung jawab itu. Mana Bu Idanya? Itu ada kucing, bukan kucing, ada Oh, kucing. Ya ganggu wae tuh dia deh. Ya gitu Bu Fad. Diam 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 ya. nanti Down Bu down. Ida berarti nanti langsung Ya. langsung Bu Irma berarti Bu Idanya langsung, "Oh, ya udah ke depannya berarti saya akan begini," gitu? Apa udah aja Ya, langsung Apa Bu udah enggak, aja? aja nanti dulu yang disimpulkan kembali sama bentuk coach, tanggung jawabnya seperti apa. Nah Nanti itu pakai sama pertanyaan, coach diperjelas lagi gitu ditanya? diulang. Oke, itu. baik Bu Ida ya. Jadi, izinkan saya tadi merangkum percakapan kita ya Bu Ida. Jadi Bu Ida itu punya permasalahan, ada anak yang bersikap pasif di kelas gitu ya. Ah, Di pembelajaran dia nggak ada masalah, tapi secara sosial dia sulit berkomunikasi dengan teman maupun guru iya gitu ya Bu Ida betul. ya. Iya. Lalu langkah-langkah yang udah Bu Ida lakukan itu udah ngobrol dengan orang tua, udah musyawarah dengan guru-guru, belum ada perkembangan begitu ya. Belum ada perubahan si anak itu bagaimana? Nah, tadi solusi lain Anak yang diungkapkan nama Bu Ida itu butuh peran psikolog, tapi sekolah Terlalu itu jauh nggak ya tidak. kalau saya ngomong gitu? Hah? Aduh, terlalu jauh nggak kalau ngomong gitu ya? Enggak sih, nggak Enggak ya? apa-apa sih itu. Nah, tapi sekolah kan tidak mampu menyediakan fasilitas Iya. pemanggilan psikolog gitu. Ya. Bisa digantikan dengan peran guru yang seperti psikolog anak gitu ya, mengajak berdialog pendekatan secara Iya. personal ke anak gitu ya tadi Bu Ida Betul. mengungkapkan. Berarti nanti ke depannya kira-kira apa yang akan Bu Ida lakukan? Ya tetap melakukan pendekatan pada anak itu, Ya, tetap berusaha ya sampai sampai bisa menggali sejauh mana nih. Kenapa karakternya seperti itu? Apa memang sudah menjadi karakter yang alami mendarah daging dan tidak bisa dirubah begitu? Itu kan bisa bisa saja gitu kan kalau namanya anak yang sudah punya karakter seperti itu. ya kita kan nanti berproses dulu berarti ya. Iya, Nah, kita ya betul. kasih jangka waktu berarti ya Bu Ida ya. Iya, Kira-kira berapa lama Bu Ida akan melakukan proses pendekatan ini sampai sesi diskusi kita selanjutnya? berapa lama ya? Biasanya berapa lama sih? Sebulan Hah? ya? Sebulan apa enggak itu? Enggak kelamaan. Nggak tahu Bu Ida, Bu Irma boleh nggak kalau waktunya sebulan gitu nggak apa-apa ya? Berapa? disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi, Bu. Kan Eh, yang bisa menganalisis permasalahannya apa, langkah-langkah kita seperti apa, nanti hasilnya bagaimana, terus progresnya seperti apa, itu kan kita. Jadi nggak bisa ditentukan Kuncinya sendiri. ini gitu. Jadi Bu Ida sangamna berapa lama gitu. Jadi melihat Iya. dan kalau bisa iya, dikasih skala, misalnya gini, sekarang berapa persen, sekian persen, nanti keinginan Bu Ida berapa persen tuh gitu kan, dari mulai dari pendekatan anak ini seperti apa gitu.
Jadi misalnya 2 minggu, setelah 2 minggu inginnya berapa persen. Terus jangan lupa nanti ada siapa yang targetnya. mendampingi, ya siapa yang dilibatkan dalam masalah Oh, ini. iya. Iya, iya. Iya. Bu Ida tadi merasa butuh waktunya 1 bulan berarti ya Bu Ida ya? Iya, iya, iya. Iya, jadi berarti Mungkin nanti Bu Ida akan melihat progresnya sejauh apa gitu ya. Karena perubahan kecil aja berarti sudah ada perubahan gitu di anaknya. iya, Nah, kira-kira mudah-mudahan ada siapa perubahan ya. saja yang akan terlibat dalam proses ini? Sepertinya kalau itu yang lebih dekat wali kelas ya. Wali Wali kelas. kelas kelas 6, terus teman-temannya barangkali. Dan kembali mungkin saya akan berkonsultasi dengan orang tuanya gitu. Baik. Barangkali ada Jadi, progres ke depannya gitu. oh iya. Jadi sudah kita sepakati ya, nanti Bu Ida akan melakukan pendekatan personal dalam jangka waktu 1 bulan dan dibutuhkan dukungan dari wali kelas, orang tua, juga teman-teman Teman-teman dari sekelas. Aleta itu. Iya. Baik, apakah tujuan awal Bu Ida sudah tercapai hari ini tadi menemukan solusinya berarti Bu Ya, Ida? ya begitulah Bu. Jadi ada pencerahan mungkin ya dalam pembicaraan kita saat ini gitu. Jadi saya merasa lebih ada semacam solusi apa yang harus dilakukan gitu kan. Begitu Bu Fadila. Baik, berarti sudah cukup untuk sekarang diskusinya, nanti ketemu lagi dengan saya, kita diskusi lagi 1 bulan ke depan gitu ya Bu Ida ya? Iya, iya. Ya Bu Fadila. Udah ya berarti ya Bu Irma, penutupannya gitu aja? Itu aja Bu. Ya, Baik, gitu terima aja nggak kasih apa-apa Bu. nanti. Saya akan mengeluarkan dulu kucing saya yang nakal ini. Aduh, maaf. Terima kasih ya Bu Ida Boleh. ya. Ya Bu. Nah, Berarti gantian ya Bu? keluarga. Hah? Gantian Bu Ida. Ayo, ayo, yuk keluar dulu. Keluar dulu, nanti masuk lagi ya. Lebih enak itu kalau masalahnya real kita alami. Iya, Kalau iya, buat itu coach ya. beneran. Iya, Jadi apa? Gini Bu ya, sejauh yang saya pantau, kan banyak tuh anak-anak anu keluarga anak di rumah kia gitu kan. Ada juga anak yang playing victim gitu. iya, Jadi kalau di rumah meni bager, hari di sekolah meni aduh bangor kacit gitunya datang ke rumah diem gitu, datang ke rumah sopan gitu. Hari di sekolah aduh udah banyak bikin masalah we gitu. Yang gitulah namanya anak-anak SD gitu. Sok ayah-ayah we gitu. Iya nak iya. macam-macam gitu yang terjadi di lingkungan sekolahnya gitu. Sekarang gantian ya? Iya Bu Ida. Tadi juga Bu Ida menjawabnya kan sudah mengalir ya, mengalir terus memang karena real dialami, Iya. jadi mudah gitu kan memberikan ininya gitu. Hanya mungkin yang ini harus betul-betul diperhatikan itu pertanyaan-pertanyaan dari coach nih, yang gimana nih biar tergali sampai betul-betul coach itu bisa menemukan tahap demi tahap permasalahan yang dihadapinya seperti apa, langkahnya bagaimana, solusinya seperti apa, dan nanti akhirnya bentuk tanggung jawabnya bagaimana gitu sampai tergali seperti itu. Sampai Coba, situ. iya betul Bu. Mengalir ngobrol aja, jadi nggak jadi ini gitu. Ini Bu Ngobrol Fadil. aja. Kalau kalau misalnya si coaching-nya putus asa gitu Bu, merasa tidak ada solusi sama sekali, itu gimana ya? Ya tetap harus digali oleh coachnya untuk nggak begitu gitu. Tapi jangan ngasih solusi yang nggak begitu. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik lainnya yang itu oh ternyata tercerahkan lah gitu ya. Jadi coach itu jadi oh iya ternyata dengan seperti ini tuh saya bisa gitu. Dengan tujuannya coaching itu kan seperti itu. Kalau misalnya kita ngasih statement, "Tenang Bu Ida, pasti kita bisa menemukan solusi," gitu, nggak ada Oh, itu masalah yang nggak nggak ada masalah. solusi gitu nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Kalau itu kan bukan nyari solusi, Oh, itu bukan ngasih solusi. Hanya oh memberikan iya, semangat ya, memberikan iya, semangat iya. harapan gitu bahwa coach itu bisa gitu. Bisa menghadapi Mmm, semuanya intinya seperti itu.
Enggak dilanjut. Sok Bu Ida. Punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya? Putus-putus Bu Ida. Di sini hujan. Beneran nggak? Kan Kedengeran. Bu Fadila apa kabarnya? Alhamdulillah Bu Ida sehat. Bu Ida sehat. Alhamdulillah saya juga agak gila. Bu, bagaimana ini Bu? Apa yang ingin Ibu? Nggak kedengeran Ibu Ida, apa aku yang jelek ya? Masa sih? Ini di sini cuacanya sedang Nah kalau gitu kedengeran Bu Ida. dekat pintu itu ya. Coba deh pakai headset ya. Coba kita pakai headset. Cek. Ya, udah. Cek ya. Kayaknya harus ini deh ya. Tadi tuh yang pertama tuh adalah bagaimana Bu Fadila barangkali ada hal-hal yang ingin kita bicarakan hari ini. Gimana Bu? Baik Bu Ida, jadi saya mau konsultasi persiapan sebelum observasi nanti di kelas. Nanti kan saya mau ada observasi dengan kepala sekolah ya Bu Ida. Iya betul. Nah tapi saya itu punya permasalahan, kadang anak-anak itu seperti tidak semangat gitu belajarnya Bu Ida. Iya betul ya Bu ya. Jadi selama ini Bu, apakah Ibu sudah mengobservasi anak-anak juga ini bagaimana apa yang menyebabkan mereka menjadi tidak semangat seperti itu Bu? Apakah ada kendalanya bagaimana begitu? Kalau sejauh ini sih menurut saya mereka itu tidak semangatnya karena minat belajarnya yang kurang gitu. Apalagi mungkin saya kan karena ngajar bahasa Inggris ya Bu ya. Jadi bahasa Inggris itu dianggapnya itu susah gitu buat anak-anak karena tidak familiar dengan mereka. Nah jadi belum apa-apa itu sudah nganggapnya tuh susah, jadi mau belajar itu kadang kalau misalnya saya belum tanya gimana gitu, mereka langsung ngomongnya itu langsung, "Nih saya mah udah nggak bisa bahasa Inggris deh, saya mah orang Sunda," gitu, suka langsung gitu. Jadi belum apa-apa juga udah langsung ngeblok pikirannya gitu, nggak bisa gitu. Jadi saya agak takut nanti saat observasi itu, pembelajarannya tidak lancar gitu, Bu. Oh ya seperti itu ya Bu ya. Itu ini maaf ya, untuk anak-anak sendiri mungkin memang mereka itu merasa bahasa Inggris malah nggak penting gitu ya, karena bahasa Sunda seperti itu ya. Selanjutnya rencana apa Bu yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan minat belajar mereka itu? Kemarin itu saya udah pakai ini, ice breaking gitu ya, biar menambah semangat. Jadi setiap pengajaran itu di sela waktunya saya ada kegiatan ice breaking gitu, biar berusaha pembelajarannya itu menyenangkan. Lalu saya juga udah memakai media-media gitu di kelas, jadi pakai media tayang supaya anak itu nggak bosen. Saya juga pakai video pembelajaran yang ngomongnya itu penutur asli, jadi supaya anak-anak itu denger gitu ya, denger langsung dari orang baratnya gitu, seperti apa pengucapan-pengucapannya. Jadi
tahulah mereka gitu. Saya juga udah berusaha melakukan kegiatan yang bervariasi gitu di kelas supaya tidak membosankan. Tapi ya kadang gitu minat belajarnya kadang ada yang cuek, ada yang malah main-main, nggak serius gitu. Iya, betul ya Bu, sebagai pengajar mungkin ya segala metode pendekatan pembelajaran sudah, kita lakukan ya Bu ya, tapi ternyata anak-anaknya masih, apa, minat belajarnya kurang dalam bahasa Inggris ini mungkin harus harus lebih digali lagi ya Bu ya? Bagaimana rencana selanjutnya nih Bu? Apakah penggalian minat bakat itu bisa dilakukan atau bagaimana Bu? Kalau Mmm, kan saya juga suka searching gitu ya Bu ya, nyari iya, cara di internet gimana sih caranya supaya minat belajar anak-anak itu bisa meningkat gitu. Nah, kebanyakan itu caranya sekarang itu kan mungkin karena udah era teknologi gitu ya Bu Ida, iya betul jadi betul. kebanyakan cara cara supaya minat belajar meningkat tuh ya pakai game, pakai HP, pakai aplikasi gitu, kebanyakan itu seperti itu. Tapi di sekolah saya itu sebetulnya tidak boleh bawa HP kan ya Bu Ida ya, Iya, SMP jadi ya Bu, agak masih SMP? bertentangan, jadi kadang saya pengen Mmm, pengen anak-anak kegiatannya pakai HP gitu, tapi di sekolah nggak boleh sebenarnya gitu. Kadang saya juga mhm, jadi bingung gitu ya, jadi karena saya yang harus bertanggung jawab atas HP-nya anak-anak, jadi si HP tuh saya kumpulin gitu, agak-agak repot juga gitu seperti itu. mmm. Jadi kita, dalam apa, posisi dilematis mungkin ya. Tapi apa apa bagaimana dengan apa, eee, mereka keberadaan mereka di rumah seperti kondisi belajar murid di rumahnya seperti itu, apakah Ibu sudah sampai ke sana belum Bu, melihat latar belakang, mereka seperti itu? Latar belakang apanya, Bu? Latar belakang siswa yang, minat belajarnya itu kurang misalkan, seperti yang tadi kan mungkin tidak semua anak tidak berminat mungkin ya, Bu, ya. Mungkin ada Iya beberapa iya, anak ya, pasti ada anak yang semangat juga ke bahasa Inggris itu kan, tidak semuanya, mhm. tidak berminat. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang kurang berminat itu di rumahnya bagaimana? Latar belakang di rumahnya apakah Ibu sudah meneliti atau observasi ke orang tua mereka, seperti itu bagaimana, Bu? Kalau saya sih kan bukan wali kelasnya, kadang di kelas yang bukan Iya, kalau yang di wali kelasnya belum juga sih, saya belum ngobrol sama orang tuanya terkait minat belajar anak-anak gitu iya, ya. Tapi oke. kadang saya konsultasi dengan wali kelas lain gitu, saya ngomong, "Si ini kok kayak males ya belajarnya, kayak nggak semangat Iya, belajarnya," iya, gitu. Nah, kata wali kelasnya ternyata memang di semua pelajaran dia begitu gitu, bukan cuman di pelajaran mhm, saya aja. Jadi saya juga bingung gitu. iya. Berarti, teridentifikasi anak itu, eee, kurang aja ya minat belajarnya tuh. Nah, untuk selanjutnya Bu, yang dapat Ibu lakukan untuk membantu anak-anak tersebut menjadi minatnya, eee, semakin apa, tertarik begitu ya, semakin berminat itu, yang sudah Ibu lakukan selain tadi menggunakan teknologi, apakah ada cara-cara lainnya Bu? Yang maksimal seperti itu, apa metode-metode yang lainnya begitu? Apakah dengan metode metode itu bisa menarik minat belajar siswa tersebut, rencananya Paling itu? saya kemarin sih diskusi dengan sesama guru bahasa Inggris. Iya, Solusi dari teman saya itu ya sama sih, coba pakai aplikasi-aplikasi yang lagi mmm, ngetren lah sekarang gitu ya. Kebetulan iya, kan kalau untuk bahasa Inggris lumayan banyak yang bisa iya, digunakan ya banyak aplikasi-aplikasinya. praktek ya? Iya, Mhm.
Terus saya jadi juga ya banyak nggak di kelas gitu, banyak di luar kelas, banyak kegiatan supaya menambah semangatnya. Lalu kemarin juga saya nyoba itu sih lumayan, nyoba apa tuh, dengan penugasan yang, punya pilihan-pilihan gitu si anaknya ya. iya Nah itu juga lumayan lumayan ada perubahan sebenarnya, cuman iya, apakah saya harus, mempertahankan hal-hal ini gitu ya, berarti saya harus mmm, pakai media terus gitu, apa saya harus, eee, melakukan diferensiasi produk terus, mmm, gimana ya Bu Ida, bingung saya. eee, kan tidak boleh memberi solusi ya. Jadi kita kalau apa, rencana yang Ibu Fadila ke depan akan dilakukan itu, seperti apa gitu Bu? Atau kapan rencana tersebut bisa dimulai untuk bisa meningkatkan minat belajar siswa ini Bu? Eee, Kapan rencananya gitu, yang penggunaan Ya metode-metode saya tadi gitu? coba 2 kali pertemuan kali ya Bu ya? Oh iya, 2 kali pertemuan ya Bu. Ya mudah-mudahan Bu, nanti kita akan mendapatkan, apa namanya, solusi dari perbincangan kita hari ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi, 2 minggu ke Bu depan Ida mungkin ya Bu tanyain ya ini untuk dulu Bu Ida, yang kata Bu Irma dukungan siapa aja? oh iya, eee, untuk dalam pelaksanaan rencana Anda ke depan ini, dukungan siapa saja yang diperlukan Bu? Mungkin saya butuh ngobrol lagi dengan sesama guru bahasa Mmm, Inggris, mhm, atau saya juga mungkin nanti nanya ke anak-anak kali ya. Saya iya tanya dulu kira-kira mau belajar yang seperti apa gitu ya. Jadi saya juga butuh dukungan dari siswa, mungkin itu ya, dari siswa dan sesama rekan guru bahasa Inggris. iya. Berarti, sama ya dengan yang tadi ya Bu ya. Mhm. Ibu Irma mohon maaf, cukup Bu, udah begitu Iya, aja ya Bu ya? kalau masih ada pertanyaan nggak Berapa? apa-apa Bu, terus aja digali. Tapi tadi memang sudah Udah mulai udah kelihatan ya solusinya yang iya, seperti apa ya. mhm. Tapi kan kita hanya menggali dan tidak memberi solusi kayaknya Bu ya, dengan Iya betul sistem yang betul. Tirta ini. Iya iya. Ya Bu, Kalau terima kita mah kasih. Bu gampang lah ya. Fadila, ya ditutup dulu ya. Bu Fadila, Oh, terima kasih ya untuk percakapan kita hari ini. Mungkin kita bisa kembali, bertemu lagi di 2 minggu ke depan mungkin ya Bu ya. Terima kasih baik. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin berpendapat ya, Ya, Ibu. mangga Bu. Ya boleh Bu. Harus Jadi dicatat tuh. kalau kita karena tahu alurnya dan tahu ini Hmm. tuh harus seperti apa, mudah ya. Mudah tuh begini, Hmm. nyambung gitu. Coach-nya nanya begini, coach jawabannya ini, karena memang kita sudah punya Hmm. alurnya gitu ya. Hmm. Nanti yang lebih ini lagi, kompleks lagi ketika kita harus meng-coach Mhm. teman-teman kita gitu ya. Hmm. Nanti mereka biasanya atau kalau nggak gini, punten misalnya kepala sekolahnya belum ngerti nih alur Tirta. Kita konsul dengan kepala sekolah, akhirnya udah Neng begini, udah Bu begini gitu kan ya. Iya, Akhirnya iya. solusi akhirnya Iya solusi. namanya salah. Ya, Jadi, karena ya begitu ya, mungkin itu yang sering kita lakukan di lapangan juga gitu ya, ketika misalnya kita menghadapi suatu kendala, kita ngobrol, harapannya memang coaching itu terjadi, ternyata malah kita akan stuck dengan solusi yang sudah didapatkan dari mhm. tersebut gitu ya, seperti itu. Nah, ini mungkin pembiasaan yang harus dilakukan oleh kita terutama ketika, supervisi nih. Ada kan coaching, akademik ya. Nah, ketika Hmm. supervisi itu kan bukan ini ya, jadi harusnya, eee, coach coach itu tahu kendala di mana, masalahnya apa yang dihadapi oleh kita, aspek pengembangan mana yang belum tercapai, begitu kan, seperti itu. Nah ya, nah hanya permasalahannya yang di lapangan ini yang saya alami saja, karena mungkin alurnya tidak difahami oleh coach, akhirnya tidak terjadi coaching, ketika supervisi itu, gitu ya. Jadi
hanya ditulis apa namanya yang dilihat itu hanya ini instrumen-instrumen ini terpenuhi Udah nggak bagus gitu. gitu, bagus aja gitu. Padahal sebetulnya Nggak Banyak ada banget gitu. prosesnya, nggak ada beralur. pengembangan yang harus kita gali gitu kan. Nah Heeh. akhirnya karena kondisinya seperti itu, kita sebagai coach itu tidak merasa aman-aman aja tuh Iya. nggak ada. Nah padahal Iya. sebetulnya ada yang harus dikembangkan oleh kita yang memang bisa jadi tidak muncul ketika seperti sih gitu. Nah mungkin ini ketika dilakukan oleh guru penggerak nih nanti itu harus sudah mulai nih coaching ini sudah dilakukan oleh kita gitu kan. Biasanya nanti punya peran kalau untuk GP itu biasanya punya peran nanti melakukan supervisi dan lain sebagainya. Tapi secara keseluruhan tadi sudah ya, sudah tergali, tinggal alurnya saja mungkin lebih dikuatkan lagi. Terutama tadi ya, kan salah satu syarat coach itu adalah memberikan pertanyaan berbobot. Nah, ini yang jadi PR Nah kita. itu Nyarinya itu betul sama saya juga suka. Mbak Dena Rosmaun. Cara dia Kita buat perlu. ngomong itu tuh gimana gitu. Iya, maksudnya enggak gimana apa ini masuk tujuan, identifikasi, apa masuk rencana aksi, apa masuk tanggung jawab gitu. Masuknya kemana ini? Ya identifikasi eta, tujuan eta gitu kan. Makanya belum bisa memilah-milah. Oh, harus ini aja dulu ya. Harus lihat dulu apa permasalahan yang mungkin akan kita bahas dulu mungkin. Betul, betul Bu, Ya. betul seperti itu. Tapi saya keseluruhan tadi udah oke. Ya sudah mulai Lumayan ya, nampak, Bu. alur ceritanya sudah mulai nampak Bu. Sudah mulai Iya. nampak. Makanya barusan yang terakhir Bu Ida tergesa-gesa ini langsung Iya. menyimpulkan. Karena bingung ya Bu. Langsung pengen cepat-cepat. Padahal Pengen biasanya cepet-cepet berapa? udahan. Nggak, maksudnya kan misalkan dari tujuan, dari identifikasi udah ditanya metode-metodenya. Oh kan nggak boleh ngasih solusi. Berarti yang ditanya itu kan berarti yang harus mengeluarkan pendapat dan menggali supaya pertanyaan tergali itu si coach-nya ya. Iya Si sih coaching-nya, betul. itunya. Jadi Coach-nya. keluarlah dari dia tuh solusi-solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan dia gitu. Betul. Nah itu suka ketukernya Bu. Jadi kita tuh pengennya ngasih solusi kayak gitu. Padahal Karena mah kita biasa begitu. iya. Padahal mah kan Bu perlu Ida mungkin ini, proses. Bu Ida jadi banyak Apa? apa sih diulangi gitu ya Bu Irma. Jadi statement si coach itu diulang sama si coach. Jadi Iya. kesannya si coach tuh sudah mendengarkan, nangkep inti-intinya gitu loh Bu Ida. Iya. Karena Harusnya kan kan salah Ini ya satunya solusinya ini. syarat jadi coach itu kan kita menghadirkan dengan penuh dengan rasa ya. Jadi iya. memperhatikan gestur tubuh kita juga sangat Iya. berpengaruh gitu kan terhadap pendapat terhadap solusi yang akan nanti disampaikan oleh coach gitu. Jadi kalau misalnya kitanya nggak fokus, akhirnya nondenya mau ditanya gitu, akhirnya kan begitu gitu. Bukan ke alur tirtaan aja. Tirta yang diingat. Iya begitu Bu. Bu terima kasih ya atas apa solusinya apa yang harus dilakukan teman-teman. Iya. Betul harus banyak latihan. Terus bicaranya juga kita kan sok asa teu pararuguh gitunya sama meskipun sesama rekan kita tetap we lamun misalkan apa meminta pendapat tuh suka langsung dek we kena solusi gitu kan. Enggak digali dulu apa permasalahannya gitu. Apa bisa muncul metode-metode baru gitu kan. Kadang kita mah kieu weh sok weh solusina gini gitu kan. Selama ini kan gitu nge-coach teman sejawat itu gitu kan. Iya betul. Iya. Itu kan tinggal sejauh mana kita sebagai coach itu pandai ya. Pandai memancing, pandai menahan diri untuk tidak memberikan solusi, pandai untuk memberikan stimulus biar itu tergali gitu kan. Apa permasalahan. Jadi gini, kalau dalam uniknya dalam coaching itu ya, kita yang punya masalah, kita yang harus menemukan kita yang solusi. menyelesaikan. Kita yang menyelesaikan. Oh iya. Jadi kadang manusia juga pengen langsung dikasih makan gitu, we langsung aja tuh solusinya. Ayo orang mah jebret we cenah sok we kieu cenah gitu. Solusinya teh gitu. Biasanya yang terjadi itu gitu Bu. Sebelum apa namanya mengenal alur cerita ini ya kalau mengcoach rekan sejawat gitu ya.
misalkan, "Ah kieu we, permasalahanana kitu, ah kitu we," gitu we, solusinya langsung ambil gitu kan. Kalau menurut Tirta Alur ini kan memang, begitu digali murudul gitu kan istilahnya. Betul. Apa-apa yang harus coach-kan gitu, seperti itu. Iya, betul. Selama ini. Bener ini Bu, ada alur-alurnya jadi enak kalau ini mah gitu. Kalau Jadi sebagai kepala sekolah, Bu Irma, emang kita nggak boleh ngasih solusi gitu ya, Bu? Kalau dalam coaching ya sebaiknya jangan, tahan dulu lah. Heeh. Ya, kecuali memang permasalahan yang urgen ya. Kalau misalnya Iya. permasalahannya permasalahan pembelajaran di kelas segala macam, kan sebetulnya yang mengetahui masalahnya apa, celah-celah kemungkinan solusinya seperti apa, itu kan kita sebagai guru gitu kan. Iya. Kayak misalnya gini, tadi ya masalah-masalah yang Bu Dila, masalah-masalah yang Bu Ida sampaikan, itu kan sebetulnya ranah kita, ranah guru gitu Iya, ya. iya Ranah betul. guru gitu. Kita nggak bisa menginikan, nanti dari kepala sekolah aja ke solusinya, nggak bisa gitu. Makanya kepala sekolah itu hanya mengarahkan, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, sejauh mana kita mampu mengatasi permasalahan itu dan bisa memberikan solusinya gitu. Dan tentunya kan harus ada upaya dari kita. Ya langkah-langkahnya seperti apa gitu, berapa persen yang sudah kita lakukan, bagaimana tingkat ketercapaiannya, terus langkah berikutnya apa, langkah berikutnya mau memberikan pendampingan dan lain sebagainya misalnya. Nah itu kan harus ada rentang waktu. Ya, jadi rentang waktu sekian bulan, sekian waktu misalnya 2 minggu, saya akan mencoba nih mengupayakan untuk memberikan pendampingan dalam sekian minggu. Nah, nanti minggu berikutnya itu harus ada ketercapaian. Kalau sekarang 20% misalnya, tingkat keberhasilannya nanti 2 minggu lagi saya mentargetkan 80% lah gitu misalnya. Terus nanti kita kan nanya lagi ke pas sekolah nanti sama kayak coaching tadi gitu. Misalnya siapa nih yang kira-kira dilibatkan? Kayaknya saya harus melibatkan ini. Nah itu kan yang tahu jawabannya. Jadi kalau kepala sekolah mengatakan nanti libatkan ini, ya sebaiknya kalau dalam teknik coaching itu ya enggak begitu gitu. Kenapa kan? Yang tahu perannya siapa itu ya kita. Anak bermasalah yang harus dilibatkan siapa? Guru BK kalau di SMA ya, koordinator kalau di SD. Siapa lagi wali kelas gitu, orang tua misalnya. Nah, dengan melakukan restitusi, dengan melakukan coaching misalnya dengan ini itu kan bisa. Atau misalnya bermasalah dengan rekan sejawat itu kan harus di coaching juga. Iya, di coaching juga. Ya itu kan, nah itu ranahnya karena kepala sekolah. Kalau untuk bermasalah dengan rekan sejawat misalnya atau apalah, ada aja kan kalau kondisi-kondisi tertentu yang memang dihadapi oleh kita sebagai guru. Nah kalau itu intinya begini, kalau memang kita tekniknya coaching tidak diperkenankan untuk memberikan solusi ini seperti itu. Yang dibolehkan oleh coach yang dibolehkan oleh coach itu adalah menyimpulkan solusi yang sudah disampaikan oleh coach itu boleh, dan itu menegaskan itu boleh. Atau gini, cara lainnya adalah memberikan contoh, itu boleh. Memberikan contoh itu begini. Tadi misalnya ya, kasusnya tadi Bu Ida itu kan ada anak yang pasif, ada anak pendiam yang pasif gitu ya. Bisa jadi kita misalnya tadi Bu Dila kan sebagai coach, menanyakan, Bu Ida, saya tuh pernah ya menemukan kasus seperti ini. Nah itu boleh kalau begitu. Saya pernah menemukan kasus seperti ini, menghadapi anak yang pendiam. Dulu ada murid saya yang seperti itu, Bu. Kemudian nah itu boleh, Bu. Itu tidak memberikan solusi, tapi itu memberikan contoh. Kalau contoh boleh, tapi boleh. kita nyontohin juga solusi dari kita dulu begini gitu. Iya gitu. Saya dulu menghadapi ini salah satunya misalnya dengan mengajak bermain, sering mengajak komunikasi, misalnya seperti itu. Terus pokoknya nggak apa-apa kita yang duluan. Dan ternyata setelah saya melakukan itu, nah itu boleh seperti itu. Kan bukan memberikan solusi ke Bu Ida, bukan. Memisalkan, memberikan contoh bahwa dulu saya pun pernah mengalami kasus seperti itu dan menemukan solusinya begini dan alhamdulillah berhasil. Nah itu boleh. Itu memberikan contoh seperti itu. Terkait nanti misalnya Bu Ida mau melakukan itu atau tidak, dikembalikan lagi ke Bu Ida. Mungkin itu nggak masuk ke berbagi pengalaman tanpa diminta, itu ada di LMS bukan ya? Bisa itu misalnya gini, ya itu berbagi pengalaman bisa Bu. Jadi misalnya gini, saya menemukan kasus seperti ini, nah itu berbagi pengalaman, boleh nggak apa-apa kalau itu. Jadi bukan berbagi praktek ya. Iya, bukan memberikan solusi kalau begitu. Kan kalau memberikan solusi begini, jadi nggak boleh ini ya Bu, nggak boleh kayaknya solusi dia salah deh nggak gitu, jadi nggak boleh ada perasaan boleh. Karena gini, ketika coach memberikan statement
kayaknya saya harus begini, harus begini, harus begini. Kita sebagai coach nggak bisa walaupun misalnya gini ya, dalam hati kita, kayaknya nggak berhasil deh, misalnya gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh. Kita nggak boleh melakukan seperti itu. Kenapa? Karena yang bisa mengukur tingkat keberhasilan apa permasalahan itu diselesaikannya oleh coach tadi, ya kayak coach gitu. Kita itu kita itu hanya ada dalam posisi memberikan mendengarkan apa keluhannya dan terus memberikan stimulus untuk coach itu menemukan solusi, menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya gitu. Jadi tergali gitu ya Bu ya. Menggali gitu. Tujuannya betul memang menggali coach itu. Iya. Jadi gak buru dulu gitu tah. Kadang kita sebagai coach lebih mudah Bu ya. Kenapa? Iya. Karena itu yang kita alami terus. Nah, itu kenapa kita nggak buru dulu kalimat kita bisa panjang lebar. Pertama kita mengalaminya, yang kedua itu muncul dari pertanyaan yang disampaikan oleh coach yang itu menggelitik kita untuk menyampaikan semuanya. Nah, itu yang coach yang baras itu seperti itu gitu. Akhirnya muncul tuh solusi, walaupun kadang begini, kita sebagai coach tidak menyadari bahwa itu solusi. Terus gimana? Iya. Boleh coach menyampaikan, makanya tadi harus diulang. Jadi misalnya coach menyampaikan saya akan melakukan A, B, C, D, E. Nanti coach itu, kalau begitu Bu, apa yang tadi akan Ibu lakukan seperti A, B, C, D, E. Nah, itu diulang lagi Bu. Iya. Itu menguatkan sampai akhirnya coach menyadari, ternyata aku tadi ngomong solusi loh, gitu akhirnya begitu. Jadi diulang lagi menegaskan. Pertama menegaskan, yang kedua itu sebagai bukti bahwa kita fokus udah nemu solusinya. Bahwa kita coach itu betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan oleh coach. Iya. Mengulang kembali. Begitu. Agak-agak paham lah gitu. Berarti ya, tidak harus sering diperhatikan sih. Lumayan. Harus enggak Bu Fat, aku mah suka bingung teh kata-katanya gitu, redaksi apa ngomongnya gitu harus gimana gitu. Kalau kita kan bukan guru bahasa gitu ya, jadi suka bagaimana kondisi belajar murid di rumah gitu kan. Terlalu baku gitu. Harus dengan yang baku gitu. Tapi kan kita pengen santai ya supaya antara coach dan coach juga nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Bu. Nggak apa-apa. Suka. Yang penting tepat sasaran lah apa yang disampaikan kalimatnya seperti apa. Sesuai dengan permasalahan. Kalau aku mah susahnya pengen Bu Ida teh ngomong gini, tapi gimana cara biar Bu Ida ngomong gitu. Nah gitu. Gimana tuh ya Bu ya? Kita harus dikasih tahu. Pertanyaan yang ini gitu, yang mengarah ke situ. Yang menggali, yang tergali gitu. Yang bisa memburudulkan ide-ide itu tah. Ya betul. Seperti itu kan. Jadi si Koci juga merasa ada nih solusi gitu kan dari dia sendiri gitu kan. Seperti itu Bu. Itu kalau sama siswa ya, kalau sama rekan sejawat gimana ya? Sebetulnya sama aja sih Bu. Sama aja ya. Sama aja gitu. Saya mensupervisi gitu ya. Tapi kalau ya itu tadi, kalau dengan rekan GP lagi enak gitu ya. Tapi kalau yang bukan GP, akhirnya coachnya bilang begini, terus solusinya kayak gimana Dok? Nah kita harus nahan. Langsung jeb ya. Kita harus nahan. Gali lagi sampai ke. Nah itu yang jadi bingungnya. Aduh, nanya apa lagi ya biar coach itu memberikan solusi gitu. Sementara dia udah bilang solusinya gimana Dok? Nah udah kayak gitu kan kita harus. Terus kita gali lagi sampai akhirnya ternyata saya bisa menemukan jawaban seperti ini. Gitu. Dan memang kalau coachnya ngomong gitu, kalau coachnya bilang menurut Ibu gimana? Jawaban kita apa Bu? Dikembalikan lagi ke kemampuan coach untuk menemukan akar masalah. Kemampuan coach untuk menemukan akar masalah. Jadi kita kembalikan lagi. Dibalikin lagi nya Bu Far kayak Bu Fadila tadi nih. Iya, betul gitu. Kalau menurut Ibu gimana gitu? Menurut Ibu gimana ya kalau misalnya seperti itu, kita tinggal ngasih jawaban apa yang tadi Bu Ida sampai lakukan dengan memberikan pendampingan, itu sudah bagus. Nah, kira-kira
apa nih yang menurut Ibu lebih efektif dari Apalagi itu? lah gitu. Gitu. Jadi Apalagi nih ya gitu. apalagi ya gitu aja terus aja digali seperti itu gitu. Nanti ujung-ujungnya coaching bilang, orang minta solusi kan. Orang tarik minta solusi kalau akan ngajawab ke sorangan gitu. Karena Apa cenah jawab ke sorangan gitu. karena kebiasaan di lingkungan kita kan begitu. Betul. Kalau ngobrol itu coaching itu ya Betul. kita nyari solusi dari yang coach gitu padahal bukan. Itu Iya. paradigma yang harus dirubahnya gitu. Jadi maunya langsung aja terus langsung dapat solusi. Permasalahan solusi. Iya, padahal solusi yang diberikan oleh coach itu belum tentu pas dengan masalah yang daripada coaching. Iya. Betul ya, karena si coach sendiri yang mengalami kan. Betul. Jadi harus Kacamatanya kan beda. iya betul. Sudut pandangnya beda. Sudut pandangnya beda. Jadi itu ya luar biasa ya. Kalau kita memahami alur tirta, memahami bagaimana teknik coaching, itu sebetulnya lebih enak loh. Lebih enak. Iya, Bu. Iya, betul. Lebih terjalur. Malah ini udah ada contohnya. Contohnya gimana harus begini, gini. Tapi kalau praktek aja. beneran mah kitanya, Praktek aduh abis beneran mah kita teh apa ya? Iya, suka lupa. Saya yang kemarin segitiga restitusi gitu kan ya Bu Upat. Mana dulu nih yang harus diidentifikasi. Iya. Sekarang di Tirta juga. Diisi cenah itunya Bu Ida. Iya, ya itunya iya. Refleksinya diisi. Siap. Oh, di bor masing-masing jadi di show ya? Di mana di ini di apa namanya? Di LMS di pesan. Oh, di LMS. Di LMS ada yang bisa di-download gitu. Iya. Di bor sampai jam berapa ya? Kita gabung lagi jam berapa, Neng? Tadi 60 menit ya. Kan juga disuruh masuk lagi. Masuk. Sini. Waktunya habis. Sambil diisi aja biar masih ingat alurnya tadi. Iya. Kadang-kadang mah suka lupa. Tuh LMS lagi. Di sini hujan Bu, jadi agak apa sih? Sinyalnya karena memang di lembur, benar-benar. Sama Bu Ida di sini juga Purwakarta hujan gerimis. Iya. Udah mulai hujan sekarang. Lumayan. Suka sinyalnya teh lupa kalau hujan gitu. Sama. Udah dapat Bu Ida? Belum. Di itu Pak Zendi udah nge-share di grup ada webnya. Oh. Kita lihat berarti ya. Oh ini refleksi.
Apa yang sudah terjadi? Ini harus sekarang. Iya, Bu Ida.